ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama ini utama marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua yang tidak sanggup untuk kita hinggakannya. Kemudian juga khatib mengajak kepada khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang telah menganugerahkan kepada kita yaitu satu agama yang diridai olehnya, yaitu dinul Islam. Maka Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah selalu berpesan kepada kita supaya kita bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan juga khatib mengajak, marilah sama-sama kita pada hari ini untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita hari ini yaitu mari berbuat baik. Ini satu tema yang sangat indah dan berbahagia. Karena yang namanya kita seorang manusia pasti kita akan mengharapkan semoga kita itu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Itu impian semua manusia. Tidak ada manusia yang ingin hidupnya sengsara di dunia, apalagi di akhirat nanti. Karena hidup akhirat hidup yang abadi, yang tidak ada batas lagi. Hidup di dunia hanya muakkad, terbatas. Tetapi tetap manusia ingin mencari kebahagiaan di dunia ini. Jadi salah satu untuk mendapat kebahagiaan yaitu kita harus berbuat baik di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai kepada orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita memeriksa dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat muhsinin saja
Itu ada 34 kali dalam Al-Quran, dalam berbagai surah yang ada dalam Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyukai, senang melihat kepada orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Penyayang, di mana bila seseorang berbuat kebaikan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepadanya itu dengan berlipat ganda. Tapi kalau hamba Allah berbuat kejahatan, hanya dibalas seimbang dengannya, satu dengan satu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran pada surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan mendapat pahala, atau balasan 10 kali lipat daripada amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, maka tidak akan diberikan balasan terkecuali seimbang dengannya. Wahum la yudlamun, dan mereka itu yang berbuat baik dan juga yang berbuat jahat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzaliminya, merugikannya. Dia Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha sayang dan kasih sayang rahmah kepada kita sebagai umat manusia. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah melipat ganda balasannya. Tetapi kalau kejahatan, satu dibalas satu. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah berbuat curang kepada seorang hambanya. Kalau kita di dunia ini sebagai manusia, itu sering sekali kita berbuat curang sesama kita. Kadang-kadang yang seharusnya kita balas 2 kali lipat, tapi kita kurang 1 saja. Kalau yang jahat seharusnya 1, tapi kita balas 10 kali. Itu namanya zalim. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada seorang hambanya. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'in yauma idzin aminun." Artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan, falahu khairum minha, maka untuknya akan dibalas dengannya lebih baik daripadanya. Wa hum min faza'in yauma idzin aminun, dan mereka itu pada hari akhirat nanti akan aman daripada kejutan yang dahsyat, yaitu pada hari akhirat nanti kita akan melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, yang belum pernah kita lihat di dunia ini. Tetapi bagi orang yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Mereka itu akan aman daripada azab yang dahsyat tersebut pada hari akhirat dengan sebab berbuat baik di dunia ini. Adapun orang-orang yang berbuat jahat, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ah falahu
fakubbat wujuhuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan di dunia ini, di akhirat nanti fakubbat wujuhuhum, maka muka-muka mereka akan disungkurkan ke dalam api neraka dan tidak akan dibalas terkecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan di dunia ini. Jadi orang yang berbuat jahat, Allah akan menjatuhkan mereka itu ke dalam api neraka sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah berbuat zalim, tapi apa yang telah dikerjakan oleh manusia di dunia ini, itulah yang akan mendapat balasannya di hari akhirat nanti. Salah satu amal kebaikan, hadirin berbahagia, yang dapat membantu kita di hari akhirat nanti itulah as-salat al-khamsah, selawat sembahyang 5 waktu sehari semalam. Itu dapat membantu kita di hari akhirat nanti untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Hud ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lizzakirin. Artinya kata Allah, wa aqimis salata, tegakkanlah salat, kerjakanlah salat, tarafain nahari wa zulafan minal lail, pada dua ujung tepi siang, yaitu pagi-pagi dan petang-petang. Wa zulafan minal lail, dan pada awal permulaan malam. Innal hasanat, sesungguh kebaikan-kebaikan itu, yudhibna as-sayyi'at, dapat menghilangkan, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan, segala kejahatan-kejahatan. Dzalika dzikra, demikian itu menjadi peringatan, lidzakirin, bagi orang yang selalu yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu perbuatan yang baik yang dapat menghilangkan kejahatan yaitu sembahyang. Bagaimana pada hari ini kita semuanya dengan inayah Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya kita sudah dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Maka salat Jumat ini salah satu kebaikan yang dapat menghapuskan segala kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Jadi untuk beramal saleh itu sangat mudah, hadirin berbahagia. Sangat mudah. Jadi oleh karena demikian hadirin berbahagia, paling tidak kita sehari semalam itu tidak pernah lupa untuk melakukan amal saleh, yaitu mengerjakan salat 5 waktu yang insya-Allah akan dapat menghapuskan segala dosa-dosa kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berpesan agar kita ini berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 148 berfirman, fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian fil khairat, pada perbuatan-perbuatan yang baik. Ya'ti aynama takunu, di mana saja kamu berada. Pat mantang gedanyona, pajan mantang uro dan malam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba mencari kebaikan, melaksanakan perbuatan yang baik.
Kalau misalnya kita sesudah salat 5 waktu, kita melihat orang lain ada melakukan sembahyang hanya 2 rakaat saja, sembahyang sunat, qabliyah atau ba'diyah, maka kita harus lebih, kita tambah 2 rakaat lagi. Kalau saudara kita misalnya ada melakukan salat malam hanya 4 rakaat, kita lebihkan, yaitu sampai 10 rakaat setiap malam. Kalau saudara kita ada melakukan salat witir hanya 1 rakaat, kita paling tidak 3 rakaat. Pokoknya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan demi untuk menghapuskan segala kejahatan-kejahatan yang pernah kita kerjakan. Hadirin berbahagia, salah satu amal baik juga yang mudah sekali kita kerjakan tapi balasannya itu luar biasa, yaitu dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika ada 4 orang malaikat menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama malaikat Jibril alaihi salam. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, man shalla alaika 10 kulla yaum." Barang siapa ya Muhammad yang berselawat kepadamu 10 kali setiap hari, maka aku akan nanti pada hari akhirat akan memegang tangannya dan membimbingnya untuk melewati titik siratal mustaqim kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Itu berselawat, perbuatan baik. Balasannya kita bisa melewati titik siratal mustaqim hari akhirat nanti dengan sangat cepat. Hanya berselawat, modalnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kurang. Setiap hari paling tidak 10 kali. Lebih afdal. Kemudian malaikat yang kedua yang namanya malaikat Mikail. Malaikat Mikail, malaikat yang diwakil oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk membawa hujan, yang mengirimkan hujan kemana-mana, itu tugasnya malaikat Mikail. Beliau berkata, "Ya Muhammad, barang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali dalam satu hari, maka saya akan memberikan minuman pada hari akhirat nanti, yaitu daripada air telagamu ya Muhammad." Barang siapa yang sempat meminum air telaga Nabi Muhammad walaupun seteguk saja, maka orang ini tidak akan haus lagi pada hari kiamat nanti. Jadi semua kita pasti menginginkan hari akhirat nanti dapat meminum air telaga Muhammad. Maka kuncinya itu perbanyaklah selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat yang ketiga, yaitu yang namanya malaikat Israfil. Malaikat Israfil mengatakan, "Ya Muhammad, barang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali setiap hari, saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pengampunan kepadanya, dan saya tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah memberikan pengampunan kepadanya." Itu malaikat yang ketiga, selalu memohon pengampunan kepada kita sehingga Allah memberikan pengampunan. Itu berkat kita berselawat kepada Nabi 10 kali setiap hari. Kemudian yang terakhir, yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel atau yang disebut dengan Malik Maut. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, barang siapa yang berselawat kepadamu setiap hari 10 kali, saya akan mencabut nyawanya dengan sangat mudah. Akan saya mencabut nyawanya itu, yaitu dengan sangat lembut.
sebagaimana saya mencabut nyawa para nabi-nabi dan rasul-rasul. Allahu Akbar. Karena tersebut dalam hadis bahwa kalau orang-orang yang jahat itu malaikat maut mencabut nyawa itu sangat sakit, sangat pedih. Maka bagi orang-orang yang berbuat baik, yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan mendapat keringanan, kemudahan di saat malaikat maut mencabut nyawa kita. Oleh karena demikian, hai berbahagia, kita setiap hari jangan lupa paling tidak yaitu 10 kali kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin meraih segala kebaikan-kebaikan yang khatib bacakan tadi. Barangkali hanya demikian hadirin yang dapat khatib sampaikan pada khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudhlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat iqdi hajatina ya rabbi ya maulana bi anwa'il khairat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على
الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله